Ada 32 ya, 32. Apa kemarin ingat uji normal dulu? Analis, regression, linear. Ya, regression dulu, Ya, terus terus linear. Terus pindah, X motivasinya, ini dependent. terus save, yang bawah atas, predicted atau residual yang unstandardized ya, ini kan centang yang ini, kemudian baru continue, baru kemudian oke. Nah, dibiarkan dulu. Setelah itu muncul satu apa ya, tambahan kolom ya, terus analis non parametric test, terus legasi dialog, terus satu yaitu yaitu satu sampel KS. kemudian unstandardized-nya dipindah ya, habis itu yang centang yang normal karena mau uji normal baru kemudian oke. Nah, ketemunya kan ini 0,094, berarti karena ini lebih dari 0,05 maka dia normal. Nilainya tuh ya kan enggak tidak fokus. kayaknya itu sudah paling maksimal. Apa di sini uji data motivasi ya, berarti yang data ini tadi ya di copy semuanya. Ini di copy semuanya. Ini apa tadi, data motivasi, taruh di sini. Dan cara ininya, cara menyusun laporan UAS-nya ya. Oke. Di situ nanti data prestasi juga sama di copy. Data prestasi tadi kan cuma ini ya, responden sama nilainya. Copy. Oke, habis itu uji normalitas. Uji validitas. Nah, karena di sini uji validitasnya itu ada berapa? Ada satu. Nanti kalau seandainya nggak satu ya, kalau seandainya saya anggap nggak satu, nanti misalnya kayak gini, apa gitu ya? Uji normal dulu. Uji normal tadi berdasarkan hasil ini tadi, hasilnya kan ini di copy, di paste di sini, tapi copy pastenya itu gambar. Ya. Hasilnya kan ini, ya kan? 0,094. Isi di sini dari tabel di atas dan sebagainya lah ya kalimatnya ya.
Uji validitas itu sama dengan uji pakai apa kemarin? Korelasi. Jadi caranya juga sama dengan mencari korelasi, analis, koreler, bivariat, masuk semuanya, masuk ke samping, pakai apa ini? Kendal. Kendal. Kendal lagi. Kenapa kendal? Karena Kualitatif. Ini kan motivasi termasuk data kualitatif ya. Baru kemudian oke. Nah, ini kan yang di copy. Kopinya ini ya. Nanti copy spesial dulu, image-nya dicetak. Oke, image-nya dicetak. Baru kemudian copy. Ini temennya. Gak ingat mau masuk ke sini tapi nggak berani. Di copy paste ke sini. Semuanya di copy paste. Ini loh. Jadi kasihan deh mau masuk. Gak mungkin kelihatan kalau kayak gitu ya, karena besar sekali tabelnya. Tapi yang paling penting kan bukan ininya kan? Nah, yang paling penting kan kemarin adalah hasil rekamannya, ya. Jadi dibuat tabel dulu. Tabelnya itu adalah ada 3, gitu kan? Kemarin variabel ini sama gerak. Ini X1, X1, X2, X3 gitu kan, dan seterusnya. Kemudian ini adalah R hitung. R hitung itu maksudnya adalah R yang sudah dihitung melalui SPSS. Kemudian R tabel dapat dari mana? Tabel yang nanti saya tunjukkan. Baru kemudian keterangan. Ini saya nulisnya cuma X sampai X4 aja ya. Ini nanti di sini adalah X20 kalau nggak salah. Ya. R hitung itu apa sih? R hitung yang SPSS hasil kalian tadi ini. Yang dilihat kan yang paling pojok kan? Ini nih. Kalau kalian kelihatan. Kalau saya kelihatan kan, saya tulis sendiri aja. Dan seterusnya DSD, oke gitu ya, DSD sampai X20. Nah, keterangannya nanti apa? Ini valid apa enggak kan gitu kan ya? Nah, sekarang dicek R tabelnya. R tabel itu dapat dari mana? Nanti saya bagi, nanti saya kasih tahu ya. Kita kan tadi pakai alfanya 0,05. Oke. Alfanya pakai 0,05 berarti kan pakai ini. Respondennya tadi ada berapa? 32. Nah, 32 itu kan di sini. Jadi berapa ini nilainya? 9. Copy di sini semua. Kan sama semua kan, otomatis sama semua. Kalau koma 339. Setelah itu dibandingkan. Kalau R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dia valid. Ya, valid. Berarti kan sampai sini masih valid semua ya, masih valid semua. Jadi 339 ya, saya cek di sini. Ada nggak yang nggak valid? 339. Oh, ada yang nggak valid nanti itu. Ada beberapa
beberapa yang nggak valid ya. Nanti kalau direkap semuanya ada beberapa yang tidak valid. Untuk sementara untuk UAS seadanya, walaupun nanti hasilnya tidak valid semua, ya sudah biarkan. Kita belajar sesuai hasil perhitungan. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke, sekarang ini kan tadi instrumen yang pertama. Nanti kan kalau ada angket yang kedua berarti caranya sama seperti tadi. Untuk instrumen yang kedua. Tapi kebetulan ini tidak ada. Uji yang kedua adalah yang ketiga adalah reliable. Nah, uji reliable pun juga tergantung instrumen. Kalau instrumennya itu pakai dua, ya dua-duanya diuji reliable. Kalau instrumennya cuma satu, berarti ya cuma satu. Oh ya, sih. Uji validitas ada pertanyaan dulu apa enggak? Pertanyaan? Ada? Valid itu kan untuk mengetahui apakah instrumen yang kita buat itu valid atau enggak. Kalau reliable itu apakah instrumen yang kita buat itu tahan atau tidak. Valid itu kan artinya benar atau enggak gitu kan ya. Tapi kalau reliable itu tahan atau tidak. Namanya tahan itu kan maksudnya kayak gini. Ketika kita buat instrumen, buat ya, namanya peneliti kan buat diuji. Kalau dia reliable, ujinya reliable, maka instrumen yang kita buat kalau dipakai orang lain itu juga sesuai, kayak obat gitu. Obat Poldanil, saya minum kan bisa menghilangkan sakit kepala saya. Nah, apakah obat yang saya minum atau Poldanil itu kalau dikasihkan ke orang lain dengan gejala migrain yang sama itu bisa sembuh apa enggak? Logikanya kan namanya obat kan sudah diuji kan. Nah, sudah diuji berarti logikanya ya harusnya bisa menyembuhkan orang lain, bukan cuma saya gitu. Sama halnya seperti reliable. Reliable kalau seandainya instrumen yang kita buat diuji dan kemudian reliable, maka instrumen yang saya buat itu boleh dipakai orang lain. Ngetes. Itu namanya uji reliable atau uji ketahanan instrumen. Uji reliable. Kita masih pakai data yang ini kan? Kita masih pakai data yang ini karena uji instrumen. Ingat ya, di sini ada jumlah kan di sini. Ada jumlah. Nah, untuk uji instrumen reliable. Oh ini. Analis skill. Secale tulisannya secale. Habis itu langsung ada tulisannya reliability analysis. Klik. Nah, semuanya masuk kecuali jumlah. Semuanya masuk kecuali jumlah. Semuanya kecuali jumlah. Kecuali jumlah ya. Setelah itu kita pakai alfa. Kalau uji reliable yang paling sering dipakai itu adalah uji Kronstadt alfa. Makanya kita pakai alfa.
reliability, kelihatan reliability, ada 2 tabel. Yang dibaca itu adalah yang ini, tabel yang bawah, reliability statistik. Nah, ini di copy sama seperti tadi, di copy, ditaruh di paste di sini. Hasilnya kan ini. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai alfanya adalah 0,815. Ini ya 815. Lebih besar daripada 6, maka instrumen ya benar. 0,6 itu dapat dari mana? Itu kayak bahasanya rumusnya bahwa instrumen dikatakan reliable itu kalau lebih besar daripada 0,6. Yang menentukan siapa itu adalah rumusnya alfa tadi, paham? Beda dengan yang uji validitas tadi itu kan, validitas sama normal. Dia kan membandingkannya pakai loh. Uji normal membandingkannya pakai alfa. Alfa siapa yang menentukan? Kita. Peneliti. Ya, penelitinya kan yang menentukan. Nah, kalau uji validitas yang menentukannya kan berdasarkan tabelnya, tabel ketentuannya ya. Ini tadi. Kalau uji reliable memang kalau pakai alfa, uji tadi uji alfa nilainya harus lebih besar daripada 0,6 baru dikatakan reliable. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oh iya, kemarin tak suruh yang saya nulis di PowerPoint kemarin apa ya? Menyusun data, terus apa lagi grafik, kayak gitu tuh perasaan sudah di sini kan ya? Iya belum? Yang di PPT Jumat kemarin menulis atau menggambar dalam bentuk PowerPoint gitu kan ya? Itu di poin awal-awal lah. Di poin awal-awal. Di PPT saya kemarin tuh, terus saya hapus kan. Habis itu ajak uji normalitas, uji instrumen normal, koma, reliable, lihat kan gitu kan. Nomor 1 itu apa? Menyebar angket, terus 2 mengolah data, buka kurung gitu ya. Iya. Berarti gini maksud saya. Berarti yang ada di sini tadi uji data statistik, data motivasi, di bawahnya juga dikasih apa? Dia udah masuk itu. Iya, kan kemarin sudah terlanjur saya ngomong boleh diagram, tabel, boleh grafik, boleh lingkaran, terserah kalian. Ya kan? Di data prestasi pun juga sama, diolah yang menurut kalian cocok gitu aja wes terserah. Gini kan nanti baru uji normal, ya kan? Ini hasilnya, uji validitas ini hasilnya, hasil runningnya dari SPSS. Ini direkap, uji normal, uji reliable, hasil dari SPSS, baru kemudian ini adalah rangkumannya, kesimpulannya, paham? Ya. Sekarang yang berikutnya uji statistik. Kalau judulnya tadi pengaruh, berarti apa? Regresi. Berarti di sini maksudnya uji statistik ini arahnya tergantung mau pakai regresi atau korelasi, terserah. Tapi balik lagi tergantung judul. Kalau kayak gini sudah tidak perlu saya bahas ya. Ini kan sudah kan kemarin. Yang mana sudah? Ya kayak gini aja kan, analis, regresi, linear, prestasi. Sudah ya dia. Kemudian oke kan gitu aja kan.
sama, enggak dulu kan kemarin? Enggak. Enggak dulu. Habis itu ini koefisien. Apa namanya itu? Kesimpulannya apa? Kan gitu kan ya? Ya kemarin kan sudah. Terus yang terakhir itu adalah uji hipotesis. Yang terakhir, uji hipotesis. Uji hipotesis itu nggak seluruhnya dipakai, ya. Jadi uji hipotesis itu nggak semua jenis penelitian itu menggunakan uji hipotesis. Karakteristiknya, kalau penelitian hipotesis, penelitian yang menggunakan uji hipotesis, kalau penelitian itu termasuk penelitian sampel. Tapi kalau dia merupakan penelitian populasi, ya nggak perlu pakai uji hipotesis, gitu ya. Jadi misalkan kayak gini ya, pengaruh media pembelajaran berbasis IT terhadap minat belajar siswa di MI Darussalam kelas 5. Ya, kalau di sini diperhatikan sampelnya itu adalah kelas 5, ya kan? Populasinya itu adalah MI Darussalam kelas 5. Nah, nanti dilihat di sini kalau MI Darussalam, di MI Darussalam kelas 5-nya itu ada banyak, misalkan sampai ada 10 rombel misalnya kayak gitu ya. Kelas 5 itu ada 5, kalau ada 10 kelas kan nggak mungkin juga kita melakukan penelitian sebanyak itu kan. 10 kelasnya diambil semuanya. Otomatis kita harus mengambil salah satu kelas, gitu kan, diambil sampelnya saja. Nah itu nanti berarti penelitian kita termasuk dalam penelitian sampel. Tapi kalau di MI Darussalam ternyata kelas 5-nya itu cuma satu kelas. Terus kita ambil semuanya, maka itu termasuk penelitian populasi. Jadi semuanya itu tergantung kita mau ngambil siapa. Atau kayak gini aja, nggak usah pakai kelasnya. Nah kayak gini aja. Balik lagi, populasi kita itu adalah seluruh siswa MI Darussalam.
kita mau ngambil yang kelas berapa. Kalau saya hanya ngambil kelas 6 atau kelas 5 saja ya nggak apa-apa, tapi akhirnya sekarang jadi penelitian sampel. Nah, nanti kalau seandainya Bu MI Darussalam muridnya cuma sedikit, per jenjang itu cuma 10 anak, misal ya, berarti 10 kali 6 itu kan ada 60 kan termasuk sedikit kan ya. Saya ambil aja semuanya sekalian, bisa kan seperti itu ya. Ya berarti itu termasuk penelitian populasi. Jadi semuanya itu tergantung siapakah populasi sama sampel kita. Kalau sudah menentukan siapa sampel, siapa populasi kita, baru kita menentukan ini nanti pakai uji hipotesis atau enggak. Itu ya, uji hipotesis apa enggak. Jelas kalau uji hipotesis kalau dia termasuk penelitian sampel. Kalau enggak pakai berarti populasi. Karena memang hipotesis atau uji hipotesis itu kan fungsinya untuk mengeneralisasi dari kesimpulan yang kita ambil. Makanya kenapa di awal-awal mata kuliah statistika itu kan dibagi jadi dua, ada yang namanya statistik deskriptif sama inferensial. Ingat ya, ada dua kan di awal-awal dulu ini. Nah, kita kemarin belajar sampai sekarang, sampai yang hari ini uji reliabel dan uji validitas itu masih sebenarnya kita itu masih belajar tentang statistik deskriptif. Dari awal sampai akhir itu masih deskriptif. Nah, inferensialnya ada di poin apa? Inferensial itu ada di poin uji hipotesis, karena fungsinya inferensial itu sama. Jadi bahasa lainnya inferensial itu adalah generalisasi. Untuk mengeneralisasi sesuatu ada ujinya namanya uji hipotesis. Paham kira-kira mengeneralisasi. Jadi kesimpulannya memang saya hanya ngambil 10 orang. Tapi apakah kesimpulan untuk 10 orang ini berlaku untuk seluruhnya? Berarti kan harus diuji. Namanya uji hipotesis untuk mengeneralisasi kesimpulan yang ada di sampel atau di 10 orang itu tadi. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi kita anggap sekarang bahwa ini adalah penelitian sampel sehingga perlu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu sebenarnya melihatnya yang paling gampang itu adalah melihat dari ANOVA. Jadi sebenarnya ketika kita kemarin untuk yang tabel ini, tabel ANOVA kita skip dulu. Saya ingat bahwa saya pernah ngomong seperti itu. Untuk tabel ANOVA kita skip dulu karena ini nanti masuk ke dalam materi uji hipotesis. Jadi ketika kita menggunakan SPSS nyari regresi, yang ini tadi muncul berapa tabel? Muncul 4 tabel. Nah, tabel ANOVA ini untuk uji hipotesis. Jadi tinggal di copy aja tabel dari ANOVA-nya ke dalam uji hipotesis. Karena di sini tadi yang uji statistika pakai regresi, di sini kan tidak saya munculkan terkait tabel ANOVA kan ya. ANOVA-nya tidak ada di sini. Baru ANOVA-nya saya paste di uji hipotesisnya. Lihatnya dari mana? Ditulis dulu H0 sama HA-nya. H0 HO HA. Hipotesis 0 awal sama alternatif. H0 berarti pasangannya nanti H1 gitu loh maksudnya. Kalau HO itu awal, O sama A. Kalau 0 sama 1 gitu maksudnya pasangannya. HO berarti tidak ada pengaruh antara motivasi terhadap prestasi dia. Berarti HA-nya itu adalah ada pengaruh. Mau pakai alfa berapa?
tulisan hipotesis HA sama HO disesuaikan sama judul penelitian. Yes, pokoknya itu alfa, saya tulis alfa gitu aja ya, alfa pakai 5%. Alfa 5% atau 0,05. Ini nanti ada lanjutannya loh ya. Makanya tadi saya bilang sesuaikan judulnya. Kalau di judulnya itu tulisannya di MI Darussalam kelas 5, nah ini tulis semuanya. Langsung ke tabelnya ya. Sebenarnya caranya itu macam-macam, jadi nggak usah nanti kalau ilmu ya di internet bagaimana kok nggak sama dengan ini. Untuk hitung statistika itu nggak ada pakemnya. Jadi uji hipotesis apakah caranya pasti seperti ini ya enggak, karena ada yang namanya nanti uji T, ada yang namanya uji F, ada yang namanya chi-square. Oh itu semuanya kan ada kegunaannya masing-masing. Cuma untuk level yang paling sederhana biasanya saya itu yang paling gampang ya saya hanya sekedar membandingkan nilai alfa dengan nilai signifikan. Berarti yang mana nilai signifikan? 0,047. Karena F di sini kayak F ini ya. F ini berarti nanti bisa digunakan untuk uji F. Tapi kan uji F apakah untuk kasus penelitian ini itu cocok dengan uji F itu kan juga macam-macam lagi. Jadi nggak ada patokan. Kalau berdasarkan hasil ini cara yang paling gampang nilai signifikannya itu kan 0,047, di mana ini kurang dari 0,05, ya kan? Benar ya? Nah, maka H0 HO diterima. Jadi gini, bagusnya itu kan berarti HA diterima atau H0 ditolak kan? Oke, gini. H0 ditolak jika nilai signifikan lebih besar daripada alfa. Nah, ini H0 ditolak. Nulisnya nanti itu bukan HA diterima loh ya. HA ditolak loh ya. Kita itu kalau uji hipotesis itu basisnya itu adalah H0 atau HO. Kalau kita mau nulis apa-apa itu utamanya kita itu adalah di HO atau H0. Makanya kenapa di sini saya ngomongnya kenapa sih nggak sekalian aja HA diterima? Bukan, cuma kayak gitu. Walaupun intinya itu kan
kan sama sih, H0 ditolak dengan HA diterima itu kan sebenarnya sama saja. Tapi apa ya, format penulisan uji hipotesis memang kayak gitu, basisnya itu dari H0. Nah kayak gitu. Nah karena nilainya ini tadi nilai signifikannya kan kurang dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya apa? Tidak ada pengaruh antara motivasi terhadap prestasi dan seterusnya tadi, tergantung kalimat dari HO-nya. Misal nanti di sini ya, ini misal aja. Misalkan di sini nanti 0,147 ya, berarti jawabannya adalah lebih besar kan? Berarti di sini apa? Tetap H0 ngomongnya. H0 ditolak, artinya apa? Ada. Nah, artinya kan sebenarnya nulisnya H0 ditolak dengan nulis HA diterima itu kan sama saja, tapi nggak boleh kayak gitu kalau diuji statistika itu. Karena balik lagi kita itu ngomongnya adalah untuk menguji H0, bahasanya gitu. Menguji H0 ditolak atau diterima H0-nya. Jadi nggak boleh ditulis kayak gini. Wajib berdasarkan H0 atau HO. Walaupun kalimat belakangnya ini adalah kalimat HA, ya kan?